Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita. Kali ini kita akan membahas program magang bersertifikat lagi ya, tapi kita akan memberikan beberapa rekomendasi tempat magang yang bisa di-apply untuk semua jurusan. Jadi sekitar 13 plus tempat magang yang bisa teman-teman coba nih. Nah, yang pertama itu adalah tempat magang dari Shopee, yaitu di bagian marketingnya. Jadi kalau teman-teman ingin nyari bisa klik di bagian posisi marketing perusahaannya Shopee, atau di bagian perusahaan Shopee terus tinggal cari bagian marketing. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ini pekerjaannya remote. Jadi saya sudah mendata beberapa pekerjaan yang online yang bisa untuk semua jurusan dan online plus offline. Tapi yang hanya offline saya belum mendapatkannya. Mungkin teman-teman yang sudah mendapatkan informasi terkait tempat magang untuk semua jurusan, yang untuk offline-nya saja bisa ya dicantumkan di kolom komentar sehingga teman-teman yang lain bisa mengetahuinya. Nah, di yang pertama ini bagian marketing Shopee, kita bisa lihat keterangannya pekerjaan ini remote, artinya dilakukan secara online keseluruhannya. Nah, di sini kita juga bisa lihat kriteria pesertanya adalah mahasiswa aktif, sarjana atau pasca sarjana, tapi sebenarnya kalau di keterangan magang bersertifikat itu ini untuk mahasiswa S1 ya, atau mahasiswa sarjananya untuk tingkat sarjana. Nah, tapi di sini walaupun misalnya untuk semua jurusan, ini untuk mahasiswa yang punya kemampuan berbahasa Inggris. Jadi teman-teman yang mempunyai kemampuan berbahasa Inggris silahkan apply dari jurusan apapun. Dan untuk kriteria lainnya bisa kalian pelajari ya. Ini untuk yang pertama, Shopee bagian marketing. Sekarang di perusahaan kedua, itu dari Bukalapak untuk barisan ops. Kita bisa lihat di sini juga pekerjaannya secara remote, jadi bisa dikerjakan dimanapun. Nah, untuk kriterianya, any university student with any background is welcome to apply. Jadi teman-teman dari universitas manapun dengan background apapun silakan mendaftar di Bukalapak bagian barisan ops ya. Klik daftar dan ikuti prosedurnya seperti yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Oke, ini yang kedua, ini untuk online masih. Ini juga masih untuk online. Di bagian masih Bukalapak juga di advertising solution admin. Nah, ini mungkin berkaitan dengan administrasi ya. Sama, pekerjaannya masih remote, jadi bisa kerja dari manapun. Nah, bisa kalian lihat ya teman-teman, kalau misalnya dari satu perusahaan itu bisa saja menyediakan beberapa lowongan yang bisa aja online, bisa aja offline, bisa juga untuk semua jurusan, bisa juga untuk jurusan-jurusan tertentu. Jadi bisa teman-teman telusuri lebih lanjut lagi. Nah, di sini kriterianya all tier university. Jadi untuk semua jurusan bisa untuk apply di bagian advertising solution dari Bukalapak. Oke, yang selanjutnya yang keempat, sebentar ini dari campaign.com untuk bagian Android developer intern. Jadi itu teman-teman yang tertarik bagian pengembangan Android, silahkan coba di sini, dan ini remote ya, jadi bisa bekerja dari manapun. Nah, rincian kegiatan dari semuanya bisa teman-teman lihat sendiri, bisa dipelajari. Di sini kualifikasinya campaign.com menyambut semua pelamar tanpa memandang lokasi, pendidikan, usia, atau latar belakang. Jadi kalau teman-teman mungkin mau lihat apa saja loker yang dari campaign.com, bisa juga di searching ya. Nah, ini diutamakan mahasiswa-mahasiswi di semester keempat ke atas dengan pertimbangan sudah menerima materi perkuliahan dasar yang sesuai dengan jurusan yang dilamar. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah di semester 5, berarti sudah bisa mengikuti semester 4 ya, di semester 4 ke atas, berarti di semester 4 sudah bisa mengikuti program magang ini. Oke, selanjutnya ya, ini online, kita masih di online juga nih, di Bot Creator dari Tera AI. Oke, jadi dari perusahaan Tera AI untuk bidang Bot Creator, ini pekerjaan juga remote, bisa dikerjakan dari manapun. Nah, kriterianya melakukan produk market fit research untuk mengerti kebutuhan pendidikan dasar. Kita lihat ada keterangannya. Oke, program ini terbuka untuk semua mahasiswa, termasuk dari kalangan non-IT. Tera AI sudah mempersiapkan learning resource dan online development facilities untuk membantu non-programmer membangun aplikasi chatbot dan AI dengan cepat dan efektif.
Jadi teman-teman dari semua jurusan bisa coba apply di perusahaan ini bagian board kreatornya ya. Jadi kalau misalnya yang IT ataupun non IT is welcome to apply. Lanjut lagi, ini masih online. Ini di online terakhir yang saya, ini online terakhir yang saya dapat nih di board creator ini. Selanjutnya kita akan ke bagian online plus offline. Nah, kalau yang kelima ini tadi yang sudah saya jelaskan dari TRAI, campaigns.com, Bukalapak, dan Shopee, ini bisa teman-teman dari semua daerah apply karena di pekerjaannya full online dan dari semua jurusan. Silakan teman-teman yang ingin menambah pengalaman walaupun bukan jurusan kalian saat ini, it's okay. Apalagi teman-teman yang masih mempunyai waktu kosong untuk mata kuliahnya bisa diisi dengan magang dari kampus Merdeka. Oke, kita lanjut untuk yang bagian offline. Jadi saya juga udah mendata beberapa yang di bagian offline. Nah, ini ada dari Dana. Siapa sih yang tidak tahu Dana? Masih ada ya. Nah, Dana ini membuka bagian operation intern. Jadi teman-teman yang di bidang yang di semua jurusan bisa bisa mencoba, tapi karena dia tulisannya kadang remote, artinya teman-teman harus ke kantor. Nah, kita bisa lihat kantornya di mana, di Jakarta Selatan. Jadi teman-teman di daerah Jakarta sekitarnya yang mungkin dekat dengan kantor Dana ini bisa coba daftar di sini. Kemudian kriterianya nih ya, preferable and active university student. Jadi prefer untuk mahasiswa yang aktif minimal semester 5, berlancar bahasa Inggris baik tulisan maupun verbalnya. Jadi di sini tidak ada kriteria untuk jurusannya, tapi yang terpenting adalah lancar berbahasa Inggris. Dari semua jurusan bisa. Oke, ini dari Dana. Ini online plus offline karena tulisannya kadang remote. Yang kedua dari Kreologi, yaitu Social Innovation Officer. Ini di Jakarta, teman-teman dari Jakarta silakan mendaftar. Pekerjaan ini kadang remote, jadi ya sama, harus ke kantor juga, kadang-kadang juga online. Nah, kriterianya kita lihat di bawah ya. Mahasiswa yang berasal dari rumpun ilmu sosial akan menjadi nilai tambah. Maksudnya ini, sebenarnya semuanya bisa, tapi kalau teman-teman yang dari ilmu sosial, peluang lolosnya lebih besar. Mahasiswa minimal berada di semester 6. Nah, tadi kita sudah lihat ya, ada yang minimal semester 4, ada yang semester 5, ada yang semester 6. Jadi teman-teman yang bertanya misalnya, atau ada yang masih bingung, Kak saya ini kan semester 1, semester 2, semester 3, apakah saya boleh daftar? Nah, kalian tinggal cek saja di setiap perusahaan, atau misalnya kalian tertarik di bidang apa, cek di situ kriterianya. Kalau misalnya butuh minimal semester tertentu, kalau kalian memenuhi berarti bisa daftar. Tapi kalau misalnya minimal semester 5, kalian masih berada di semester 3, otomatis tidak bisa mendaftar. Pun kalau misalnya kalian paksa mendaftar, peluang untuk lolos itu kecil atau sangat kecil ya, atau mungkin tidak ada. Oke, sekarang kita lanjut aja. Ini kriteria tadi yang untuk Kreologi bagian Social Innovation Officer. Kita lanjut ke programmer, bagian programmer dari TE. Oke, jadi dari TE ini bisa kalian searching ya. Di sini ada keterangannya, ini perusahaan apa nih? Tamexelindo. Jadi berada di Yogyakarta. Jadi teman-teman daerah Yogyakarta bisa dicoba magang di sini. Ini ada pekerjaannya kadang remote, terus ada keterangan kriterianya mampu menunjukkan aplikasi yang pernah dibuat. Nah, di sini tidak ada kriteria untuk jurusan-jurusan tertentu, tapi harus menunjukkan aplikasi yang pernah dibuat. Nah, kita kan biasanya ada ya lihat misalnya dia jurusannya matematika, tapi suka dengan pemrograman dan sudah punya buat aplikasi yang pernah dibuatnya sendiri. Nah, berarti walaupun di jurusan matematika juga bisa nih untuk ikut ke bidang ini. Atau mungkin jurusan bahasa Inggris yang menyukai bidang pemrograman juga, terus pernah buat aplikasi, silakan mendaftar. Yang penting di sini adalah kalian pernah punya aplikasi yang pernah dibuat sendiri. Oke. Nih, di sini tidak ada keterangan harus jurusan apa. Yang penting mahasiswa aktif yang menempuh semester 5 atau 6. Ke rincian selanjutnya bisa teman-teman baca sendiri kalau memang tertarik di perusahaan ini. Lanjut ya, kita ke perusahaan yang dari Go Campus dari Jakarta Barat. Lokasinya, pekerjaan sama ini kadang remote. Kriterianya apa ya? Kriterianya tidak ada dijelaskan untuk jurusan apa. Ya, tidak ada ya.
Nah, di sini yang penting bisa berbahasa Inggris. Jadi ternyata berbahasa Inggris itu perlu ya saat ini, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang syaratnya itu harus pandai bahasa Inggris, fasih maupun tulisannya. Oke, kita lanjut lagi. Di Go Campus, masih Go Campus untuk konten marketing asosiatnya. Jadi ini kadang remote dan lokasinya sama ya, di kantor Go Campus di Jakarta Barat. Kita bisa lihat kriterianya sama, yaitu bisa berbahasa Inggris dan Indonesia. Kalau ini harus berbahasa Inggris dan Indonesia juga, karena marketingnya pastikan orang-orang Indonesia, jadi harus lancar berbahasa Indonesia yang baik dan berbahasa Inggris. Oke, jadi ini 5 online plus office. Masih ada lagi. Jadi tadi kan saya bilang 13 plus ini baru 10 ya. Tadi 5 yang di online berapa? Kita lihat. Di online ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kemudian yang online plus offline pertama udah ada 5 juga, udah 10 ya. Nah, lanjut nih. Yang pertama ini dari dari Telkomsel untuk bagian Bayu Community Staff. Nah, di sini juga pekerjaan ini kadang remote. Kadang remote berarti harus ke kantornya di Jakarta Selatan. Kriterianya, mahasiswa perguruan tinggi aktif yang sedang menempuh minimal semester 5. Jadi yang semester 5 udah bisa daftar ya. Familiar dengan dunia digital. Nah, tidak ada dibilang jurusan ya. Satu pria dan satu wanita untuk bisa mengadres masing-masing forum yang sesuai. Wanita fashion, oke. Jadi untuk wanita sama pria ini bisa aja, dan jurusan apapun bisa aja, asalkan kalian terbiasa dengan dunia digital, terbiasa dengan forum-forum. Kayaknya sih untuk anak-anak milenial sekarang menurut saya pribadi sudah sangat familiar dengan dunia digital ya. Jadi teman-teman yang memang tertarik masuk ke perusahaan ini di bagian Bayu Community Staff dari jurusan apapun silahkan apply, tapi ini harus ke kantor ya, kadang online, kadang ke kantor. Lanjut lagi, dari Learning Indonesia bagian Digital Marketing and Sales Operation. Banyak yang bagian marketing ya yang bisa di-apply untuk semua jurusan. Oke, sekarang ini lihat kadang remote, ini daerah Jogja. Jadi teman-teman yang di Jogja dan sekitarnya bisa mencoba di perusahaan ini. Kriterianya sedang menempuh studi jurusan manapun. Oke, jelas diinfokan di jurusan manapun, tapi lebih disukai dari pemasaran, IT, ekonomi, komunikasi, psikologi, dan minimal semester 5. Jadi yang punya jurusannya yang lebih disukai, peluang untuk lolosnya lebih besar. Oke, lanjut lagi ya. Ini udah yang ke-13 nih. Nah, 13 tempat magang. Ini dari Lokalate untuk area marketing, nih marketing lagi ya. Jadi di sini kadang remote, jadi bisa ada ke kantor dan bisa kerja dari manapun. Nah, teman-teman bisa lihat kriterianya. Mahasiswa perguruan tinggi aktif yang menempuh minimal semester 5, memiliki pengalaman organisasi dan aktif di komunitas, memiliki pengalaman memimpin dan lain sebagainya. Tidak ada disebutkan jurusan. Tapi ada informasi tambahan nih. Peserta diharapkan aktif berorganisasi dan berkomunitas serta memiliki kondisi fisik dan mental yang sehat. Kenapa? Karena ini kan bagian area marketing ya, jadi memang harus yang fit. Oke, jadi teman-teman yang daerah Jakarta Timur silakan mencoba di sini yang tertarik untuk marketing atau ingin mempelajarinya. Nah, kita lanjut ya. Jadi kan 13 plus yang pertama ini dari MIP, Mitra Adi Perkasa, Business Process Admin. Nah, jadi ini juga kadang remote, jadi harus ada jadwal ke kantor. Di sini kita bisa lihat ada beberapa loker yang dibuka, Business Administrator, Merchant Planner, dan Business Process Admin. Di sini kan tulisannya Business Process Admin, tapi ternyata untuk Business Process Admin ini yang dibuka kriterianya untuk mahasiswa S1 Manajemen Bisnis. Yang untuk mahasiswa semua jurusan itu yang mana sih? Yang di bagian B. Nah, jadi teman-teman harus mempelajari baik-baik rincian kegiatannya, kriterianya, atau informasi yang tambahan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Ternyata yang buka untuk semua jurusan itu ada di bagian B, Merchant Planner. Aktivitas dalam bidang ini meliputi membuat laporan berdasarkan data, membuat laporan rutin. Jadi membuat laporan, makanya mungkin ini bisa dilakukan oleh semua jurusan. Jadi teman-teman yang berada di daerah Jakarta Pusat dan sekitarnya bisa coba apply di MIP bagian Merchant Planner. Oke, kita lanjut ke plus kedua. Nah, ini plus kedua ini terakhir dari yang bisa saya dapatkan ya, yaitu dari Sekjen DPR RI.
keren nih kalau misalnya bisa coba di sini nih udah masuk ke instansi pemerintahan yang pastinya ini di kota Jakarta Pusat Sekjen. Bagian parliament train. Nah, ini kadang remote ya, karena kalian harus ke kantor, kalian bisa kerja di manapun. Mungkin saat ini kerjanya bisa dari rumah WFH ya, karena dalam kondisi COVID. Oke, tapi kan kita tidak tahu kondisi selanjutnya, mungkin saja harus diwajibkan ke kantor dengan mentaati peraturan protokol kesehatan. Ya, karena ada keterangan di sini nih. Nilai magang dan lebih tersusun yang juga disesuaikan dengan kapasitas ruangan dan protokol kesehatan yang berlaku. Jadi baca baik-baik rincian kegiatannya, kriteria pesertanya. Nah, karena kan ini 13 plus yang saya bilang, ini sebenarnya tidak untuk semua jurusan ya, tapi karena tadi saya lihat banyak banget dia buka untuk jurusan-jurusannya, jadi saya anggap aja ya bisa aja kayaknya nih semua jurusan, coba aja daftar. Kita bisa lihat ya, jurusan dipakai ilmu hukum, ilmu sosial, politik, HI, ilmu ekonomi, ilmu administrasi, pertanian, perkebunan, teknik sipil, transportasi, ilmu pendidikan, agama, ilmu kesehatan, sosiologi, psikologi, pertambangan, lingkungan, kehutanan, kelautan, biologi, geofisika, teknik elektro, teknik nuklir, teknik kimia, astronomi, biologi, demografi, pariwisata, perpustakaan, dan perbankan. Mungkin tidak semua ya, ada beberapa mungkin teknik-teknik yang tidak masuk ke sini, ataupun bidang seperti saya tidak ada melihat kayak biologi ada tuh, fisika ada, hampir semua sih, hampir semua bisa apply di Setjen DPRI RI bagian parlementernya. Jadi teman-teman yang ingin mempunyai banyak pengalaman silahkan dicoba. Terus apalagi sih, ada good interpersonal. Oke, ada IPK ya, ada IPK minimal 2,75, akreditasi A, atau minimal 3 untuk yang akreditasi B. Nah, ini saya rasa sangat-sangat bagus kalau untuk dicoba untuk teman-temannya sebagian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Keren nih tempatnya. Oke, tapi ini sayangnya hanya bisa untuk teman-teman yang berada di Jakarta ya, sekitarnya, karena yang di daerah luar Jawa atau di luar Jakarta akan sulit, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Oke, jadi itu adalah tempat magang yang sudah saya telusuri yang bisa di-apply oleh semua jurusan atau hampir semua jurusan bisa ya. Nah, kalau teman-teman lain ada rekomendasi tempat magang yang bisa di-apply semuanya, atau misalnya berbagi informasi terkait tempat-tempat yang menarik, mungkin bisa di-sharing di kolom komentar sehingga bisa saling berbalas komentar dengan teman yang lain dari berbagai tempat, atau mungkin jangan-jangan nanti kalian berada dalam satu tempat magang yang sama. Kita tidak tahu ya, karena kan ini luas banget dan jangkauannya untuk semua mahasiswa di Indonesia bisa coba, tergantung dari syarat setiap tempat magang. Oke teman-teman, jadi sekian informasi dari saya terkait 13 plus rekomendasi tempat magang untuk semua jurusan. Jika teman-teman suka, silahkan klik tombol like, dan jika ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan untuk teman-teman yang lain, silahkan di share, dan jangan lupa subscribe jika kalian tidak ingin ketinggalan info-info selanjutnya dari kami. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.